Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Audilulo Kalilullah. Di sini saya akan mereview jurnal guna memenuhi tugas UTS praktek pengobatan komplementer yang berjudul Efektivitas Pijat Bayi terhadap peningkatan berat badan, lama waktu tidur, dan kelancaran buang air besar. Latar belakang. Pijat bayi sebagai salah satu bentuk bahasa sentuhan ternyata memiliki efek yang positif untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pelaksanaan pijat bayi oleh dukun bayi banyak yang tidak sesuai dengan teknik pijat bayi yang terdapat dalam pedoman pijat bayi menurut kesehatan. Dalam rangka meningkatkan sentuhan fisik seperti belayan, pelukan, dan pijatan lembut yang akan meningkatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Namun, para ibu sendiri tidak melakukan karena tidak memahami teknik pijatan bayi tersebut. Tujuan: mengetahui efektivitas pijat bayi terhadap peningkatan berat badan, lama waktu tidur, dan kelancaran buang air besar. Pendahuluan. Berbagai penyakit infeksi dapat dicegah dengan meningkatkan imunitas bayi melalui pijat bayi yang dapat merangsang nafsu makan bayi sehingga bayi akan menghisap ASI lebih banyak yang akan mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan gizi bayi. Pijat bayi sebaiknya dilakukan oleh orang yang terdekat dengan bayi, dalam hal ini ibu bayi, dalam rangka meningkatkan sentuhan fisik seperti belayan, pelukan, dan pijatan lembut yang akan meningkatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Bayi yang dipijat akan mengalami peningkatan tonus nervus vagus atau saraf otak ke-10 yang membuat kadar enzim penyerapan gastrin dan insulin meningkat, sehingga penyerapan sari makanan menjadi lebih baik. Penyerapan makanan yang lebih baik akan menyebabkan bayi cepat lapar dan karena itu bayi akan lebih sering menyusu. Sampai saat ini masih ada orang tua yang menganggap pijat bukanlah sebuah bentuk terapi ilmiah sekaligus alamiah bagi bayi. Namun, fakta menyebutkan bahwa pijat merupakan metode terapi sentuh tertua di Indonesia. Para ahli kesehatan menemukan pijatan dengan teknik yang tepat kepada anak dan balita bisa dilakukan saat mereka dalam kondisi kesehatan yang baik. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan non-equivalent control group design. Rancangan non-equivalent control group design yaitu suatu penelitian eksperimen yang dilakukan dengan cara memilih dua kelompok studi, yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, tetapi tidak dilakukan randomisasi. Baik kelompok perlakuan dan kelompok kontrol semuanya diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal dan selanjutnya dilakukan post-test untuk melihat efek dari perlakuan yang diberikan. Populasi penelitian ini adalah ibu yang mempunyai bayi dengan umur 3 bulan sampai 6 bulan pada bulan Mei 2015 di wilayah Puskesmas Punggur, Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 150 orang. Sampel diambil sebagian dari populasi yang dihitung dengan rumus perhitungan sampel intervensi perbedaan 2 min. Diperoleh jumlah sampel minimal 44 orang, yaitu 22 kelompok perlakuan dan 22 orang lagi sebagai kelompok kontrol. Pada penelitian ini, sampel sebanyak 46 orang, yaitu 23 kelompok perlakuan dan 23 orang lagi sebagai kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel akan dilakukan dengan simple random sampling. Hasil yang didapatkan yaitu 1. Rata-rata berat badan bayi, lama waktu tidur, dan kelancaran BAB sebelum dan sesudah pijat bayi pada kelompok perlakuan dan kontrol. Pada tabel 1 diketahui bahwa pada kelompok perlakuan rata-rata berat badan bayi meningkat dari 6.673,9 gram menjadi 7.195,7 gram. Pada kelompok kontrol rata-rata berat badan bayi meningkat dari 6.956,5 gram menjadi 7.310,9 gram. Lama waktu tidur pada kelompok perlakuan meningkat dari
662,7 menit menjadi 743,4 menit. Pada kelompok kontrol menurun dari 693,7 menit menjadi 639,8 menit. Kelancaran BAB pada kelompok perlakuan 5 orang bayi yang tidak normal menjadi semua bayi normal dalam kelancaran BAB. Pada kelompok kontrol 4 orang bayi yang tidak normal dalam kelancaran BAB menjadi 3 orang bayi yang tidak normal dalam kelancaran BAB. Efek pijat bayi terhadap peningkatan berat badan bayi. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa ada perbedaan rata-rata berat badan bayi sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan pada kelompok perlakuan. Pada kelompok kontrol juga ada perbedaan rata-rata berat badan bayi sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan. Ada perbedaan rata-rata waktu tidur bayi sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan pada kelompok perlakuan. Pada kelompok kontrol juga ada perbedaan rata-rata waktu tidur bayi sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan. Efek pijat bayi terhadap kelancaran frekuensi BAB. Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa ada perbedaan rata-rata frekuensi BAB bayi sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan pada kelompok perlakuan. Pada kelompok kontrol tidak ada perbedaan rata-rata frekuensi BAB bayi sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan. Pembahasan peningkatan berat badan bayi sebelum dan sesudah pijat bayi pada kelompok perlakuan dan kontrol. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada pertambahan rata-rata berat badan pada kelompok perlakuan sebesar 521,8 gram, sedang pertambahan rata-rata berat badan pada kelompok kontrol sebesar 354,4 gram. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian tentang efektivitas Message Baby terhadap peningkatan berat badan bayi di BPS Bunda Kecamatan Mandiangin, Kota Selayang, Bukit Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan berat badan bayi pada kelompok perlakuan dari sebelum dilakukan pemijatan sebesar 5.716,67 gram menjadi 6.366,67 gram dengan pemijatan bayi selama 4 minggu dengan standar deviasi sebesar 665,833. Lama waktu tidur sebelum dan sesudah pijat bayi pada kelompok perlakuan dan kontrol. Hasil penelitian diketahui bahwa pertambahan rata-rata lama waktu tidur pada kelompok perlakuan sebesar 80,7 menit, sedangkan rata-rata waktu tidur bayi pada kelompok kontrol berkurang sebesar 53,9 menit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Minarti dan Utami tahun 2012 tentang pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi usia 3 hingga 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas 2 dan Pasar Timur yang menyebutkan rata-rata kualitas tidur sebelum dilakukan pijat bayi sebesar 23,77 dan setelah dilakukan pijat bayi meningkat menjadi 30,83. Selanjutnya yaitu tingkat kelancaran buang air besar sebelum dan sesudah pijat bayi pada kelompok perlakuan dan kontrol. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pada kelompok perlakuan sebelum dilakukan pelatihan dan pelaksanaan pijat bayi terdapat 5 orang bayi yang tidak normal dalam kelancaran BAB. Sedangkan setelah dilakukan pelatihan dan pelaksanaan pijat bayi, semua bayi normal dalam kelancaran BAB. Pada kelompok kontrol sebelum dilakukan pelatihan dan pelaksanaan pijat bayi terdapat 4 orang bayi yang tidak normal dalam kelancaran BAB. Sedangkan setelah dilakukan pelatihan dan pelaksanaan pijat, masih ada 3 orang bayi yang tidak normal dalam kelancaran BAB. Penelitian ini sesuai dengan pendapat Subakti dan Anggraini tahun 2008 yang menyatakan bahwa manfaat pijat bayi antara lain adalah meningkatkan gerak peristaltik untuk pencernaan. Sebuah studi di Korea menyatakan bahwa terapi pijat memiliki efek potensial pada peningkatan pertumbuhan fisik dan fungsi pencernaan pada bayi prematur. Studi dilakukan terhadap 10 orang kelompok eksperimen dan 10 orang kelompok kontrol.
Efek pijat bayi terhadap peningkatan berat badan bayi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada perbedaan rata-rata berat badan bayi sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan pada kelompok perlakuan dengan p-value 0,000. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu tentang efek pijat bayi terhadap peningkatan berat badan bayi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Teville dan Scafidi tahun 1996 dan 1990 yang dikutip oleh Roselli tahun 2011 bahwa terapi pijat memberikan efek positif secara fisik, antara lain kenaikan berat badan bayi dan peningkatan produksi air susu ibu. Efek pijat bayi terhadap peningkatan waktu tidur. Hasil penelitian diketahui bahwa ada perbedaan rata-rata waktu tidur bayi sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan pada kelompok perlakuan dengan p-value 0,000. Pada kelompok kontrol juga ada perbedaan rata-rata waktu tidur bayi sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan pada kelompok perlakuan dengan p-value 0,030. Penelitian ini sesuai dengan pernyataan Rusli tahun 2011, umumnya bayi yang dipijat tertidur lelap, sedangkan pada waktu bangun konsentrasinya akan lebih penuh. Manfaat pijat bayi dapat mengurangi menangis dan rewel, membantu tidur lebih damai atau tenang, dan meringankan induser seperti sembelit. Efek pijat bayi terhadap kelancaran frekuensi BAB. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada perbedaan rata-rata frekuensi BAB bayi sebelum dan sesudah dilakukan pemijatan pada kelompok perlakuan dengan p-value 0,025. Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh pijat bayi terhadap frekuensi BAB pada bayi. Sebuah studi di Korea menyatakan bahwa terapi pijat memiliki efek potensial pada peningkatan pertumbuhan fisik dan fungsi pencernaan pada bayi. Kesimpulan hasil penelitian pijat bayi efektif untuk meningkatkan rata-rata berat badan bayi, rata-rata waktu tidur bayi, dan rata-rata frekuensi BAB bayi. Upaya sosialisasi perlu ditingkatkan untuk melakukan program pijat bayi sehingga bayi dilakukan rutin pemijatan baik oleh ibu maupun dengan mendatangi bidan. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.